Ya, mobil keren mas, keren banget fitmentnya. Nah, mobil keren ini BMW serinya F30. Dia udah dimodifikasi sama bos saya, yang pasti looknya keren banget. Suatu saat lah saya nanti bakal beli ini juga, bukan mobil ini tapi karena sama bos saya nggak dijual teman-teman, mohon maaf ya. Katanya bos saya waktu kemarin saya tanya, katanya nggak butuh uang. Nih mobil kerennya. Welcome back to our channel Fun Chris Big Bag. Nah, kita hari ini bakal bahas apa? Kuncinya ada di sini. Nah, bisa dilihat 3 motor kembar, semua kuncinya. Pasti kalian tahu tuh motor apa. Yang kita bahas adalah Z1000 Sugomi. Tiga super naked yang ada di layar HP kalian. Yang paling dekat kanan saya ini dia tahun 2014 special edition. Yang tengah ini sebelah kiri saya dia tahunnya 2018, warnanya cakep banget. Yang sebelah kiri warna hitam, warnanya cukup langka. Dia tahunnya di tahun 2015. Nah, dari 3 motor ini, dari tahun ke tahun, 3 motor ini kan tahunnya beda nih teman-teman. Apa sih perbedaannya dan apa aja sih improvement dari Kawasaki dari 3 motor ini yang sama tipenya tapi tahun yang berbeda? Langsung kita bahas dari yang paling tua dulu, 2014. Nah, di 2014 yang special edition ini dia sudah dilengkapi dengan ABS, engine 4 silinder 1000 cc. Galaknya bukan main, dia sama seperti mesinnya GTX 10 kalau nggak salah. Untuk tipe powernya ya, jadi dia naked tapi powernya rasanya kayak sport. Looknya cakep banget. Ini dia dikasih stiker cutting. Nah, aslinya dia warna yang SE itu abu-abu sama hijau. Ini cukup hedon. Langsung lanjut di sebelah kiri kita tahun 2018 yang paling baru di kita. Ini dia warnanya cukup langka. Dia warnanya cakep banget. Untuk tampilan sama tahun 2014 dia nggak banyak berubah. Dia hanya improvement di warna, perbedaan pastinya. Sama di teknologi, sama dia pasti ada improvement di ECU dan improvement engine. Itu pasti karena dia beda tahun, pasti setiap tahun dia improve. Lanjut di paling kiri, ini ada warna yang cukup garang, cukup ganteng juga. Dia ada Sugomi tahun 2015. Nah, di tahun ini aja dia yang ngeluarin warna black metallic seperti ini. Warnanya cukup cakep banget. Ini juga fiturnya hampir sama. Kawasaki pun tidak melakukan perubahan banyak. Sudah ABS juga pastinya. Untuk yang lain tidak ada, untuk mode juga nggak ada. Jadi 3 motor ini intinya setiap tahun Kawasaki hampir nggak ada perubahan untuk fitur yang lain, kecuali dia pasti improvement ECU sama improvement mesin seperti itu. Nah teman-teman, tadi kan kita bahas dari 3 motor ini, dari 3 tahun yang berbeda. Dia kan hanya ada perubahan di improvement engine untuk performa dan improvement di ECU. Nah, fungsinya apa? Sama pengaruhnya apa? Di setiap negara atau di semua produsen motor atau kendaraan bermotor lah di seluruh dunia itu namanya ada ketentuan emission euro untuk penggunaan bahan bakar dan polusi yang dihasilkan oleh motor tersebut. Nah, jadinya setiap motor ini dia pasti emisi euronya berbeda, penghasilan karbon dioksidanya berbeda. Bahan bakar yang dipakai oktan semakin bersih, polusinya juga semakin dikit pastinya. Nah, gimana caranya seperti itu agar motor tersebut tetap di performa yang terbaik seperti itu teman-teman. Jadi bedanya tahun yang paling lama sama tahun yang paling baru, ya bedanya di situ. Nah, untuk pemilihan motor antara 3 motor ini, buat kalian yang tanya-tanya, loh bang, berarti mending beli yang lama atau yang baru nih? Nah, kalau menurut saya nih pribadi, kalau saya tergantung kebutuhan kalian. Nah, kalian carinya yang on budget atau kalian cari yang udah spek head on tanpa perlu belanja aksesoris lagi, tapi motor tinggal pakai kondisi sehat. Kalau menurut saya
tetap yang kondisi prima sama sehat nomor 1 tanpa bekas crash ya. Untuk hedon yang nomor 2. Karena apa? Kita buang duit untuk aksesoris itu nggak sedikit teman-teman. Contohnya di yang paling kuning nih. Oke, saya dekat, kameramen agak dekat. Di sini modifikasi dia sudah hampir 150 jutaan. Harga motornya bisa kita anggap 280 aja. Untuk yang SE ya 280. Nah, 150 tambah 280 kan udah hampir 400. Kita jualnya cuman di 395. Daripada harga total sama beli aksesoris 400 lebih. Jadi kan lebih worth it ini, kondisi sehat, motor tetap cakep, tanpa bekas crash, udah full spec juga. Kalau yang on budget, teman-teman bisa cari yang tahun baru seperti ini, kondisi minim aksesoris, itu udah cukup sih. Yang pasti mesin lebih sehat, emisinya lebih dapat, sama ya menang tahun baru aja seperti itu. Di yang kanan ini kan ada tahun 2014 Special Edition dengan harga 395. Nah, untuk yang 2018 atau dia ini harganya masih 400 sekian lah untuk harga motor tersebut. Di paling kiri juga 2015. Nah, itu harganya dia sekitar kita jualnya 325 teman-teman. Nah, 325. Jadi buat teman-teman kalian bisa milih. Semua ini kondisinya masih bagus, kilometer rendah semua, maksudnya untuk tahun segitu masih normal lah. Dia berbeda di tahun aja. Mau pilih yang 14, 18 atau 15 dengan harga seperti yang saya sebutkan tadi 395, 400 jutaan atau 325 juta. Pilih sendiri teman-teman. Nah, teman-teman, buat yang paling pojok ini dia udah full spek banget. Apa sih spesialnya dari spek yang kuning ini? Langsung kita bahas. Sorry. Nah, joknya licin mahal soalnya, sorry. Nah, di sini full speknya dari depan dia sudah pakai kaliper Brembo itu. Nah, itu kalipernya Brembo apa lah, saya lupa namanya, nikel, Brembo yang nikel. Kiri kanan dual. Terus velgnya juga sudah bisa dilihat. Velgnya udah pakai Ozel yang gold. Dan knalpotnya Austin Racing dual pastinya untuk Sugoi kiri kanan full system. Terus motor ini juga sudah dilengkapi sama rapid bike. Nah, rapid bike itu apa teman-teman? Nah, dia itu bisa nambah power dari motor ini. Sudah ditambah fitur traction control, launch control, sama quick shift seperti itu. Nah, dari rapid bike, dari peritilan di motor ini juga sudah diganti. Dari shock depan dia juga sudah pakai off-lens suspension, USD pastinya, upside down. Yang belakang ini juga sudah pakai off-lens. Terus dia juga sudah part karbonnya sudah banyak banget. Untuk part-part plastik dia juga sudah diganti karbon semua. Udah ditambah steering damper, lever brake, lever clutch. Seperti itu teman-teman. Jadi motor ini kenapa bisa mahal? Misalnya harga normalnya 300 sekian jadi hampir 400 ya karena itu. Tapi daripada kalian misal dapat motor ini 340 dengan ditambah sorry 150 juta, otomatis kan harganya hampir 500 kan, 400 sekian berapa lah. Jadi worth it. Kalau saya sih menurut saya motor ini worth it. Dengan harga segitu kalian nggak perlu aksesoris modif apapun, tinggal dipakai San Mori, beli kopi, atau dipakai ke Indomaret, cuman beli rokok. Kayaknya keren itu. Nah, kesimpulannya menurut saya nih, misal saya punya uang sekitar 400 juta, otomatis 400 juta lebih lah. Anggap aja dari 3 motor ini uang saya on budget. Saya bakal milih yang hitam ini. Nah, kenapa nggak milih yang ini? Kan katanya ini yang spesial. Itu tetap selera. Kenapa saya nggak suka kuning? Tapi saya suka lebih hitam. Dia lebih garang. Perpaduan warnanya antara warna modifikasinya antara hijau, abu-abu sama hitam, menurut saya tuh cocok banget. Jadi dia pilihan saya lah. Tapi kalau menurut kalian misalnya, wah keren yang biru abu-abu tuh, ya itu kan pilihan kalian. Apalagi buat teman-teman yang pecinta hedon pastinya pilih yang ini itu nggak salah. Saya juga nggak akan nyalakan. Saya juga senang motor ini. Tapi cuman beda di selera warna. Jadi seperti itu teman-teman. Sesuaiin budget kalian, pengen motor apa, belilah motor yang sesuai budget, jangan terlalu memaksa. Oke guys, selanjutnya kita bakal cek sound 3 motor yang berbeda dengan 3 jenis knalpot yang berbeda, mulai dari yang kanan, tengah, sampai yang kiri. Oke, kuncinya ada di sini. Coba kameramen dekat. Ini bakal saya bahas sedikit.
sebentar, tangan saya nyantol. Nah, bisa dilihat teman-teman di close up nih, dari tahun ke tahun kunci Sugomi itu nggak ada perubahan teman-teman. Entah dari Kawasaki-nya memang nggak ngasih perubahan atau kurang improvement atau gimana, saya kurang mengerti lah. Nah, jadi gini, ini saran saya buat Kawasaki. ZX-10 kan sudah ada yang terbaru tuh. Saya akui untuk facelift yang 2021 keren banget. Liverynya juga keren, improvement teknologinya juga keren. Tapi untuk Sugomi, coba deh diimprove, entah dari desain, entah dari fitur, dari speedometer. Kalau diimprove lebih bagus, kayaknya keren banget tuh. Soalnya ini motor, salah satu motor favorit dengan muka yang sangat garang. Langsung aja kita akan cek sound dari yang sini. Semoga bener kuncinya, karena sama teman-teman, jadi bingung. Dari yang paling kanan ini dia sudah ditambahin rapid back sama knalpotnya pakai Austin Racing full system dual untuk Sugomi. Nah, di sini suaranya Austin cukup kering sama ada bassnya sedikit, tapi dia masih di telinga masih cukup nyaman. Kalau untuk idle teman-teman ya, kalau kita geber, coba sekali kita geber, ternyata nggak selembut yang kita dengar waktu idle teman-teman. Kalau digeber suaranya jadi garing. Oke, kita bakal lanjut di yang sebelah. Oke, kita akan bahas motor yang kali ini. Untuk suara knalpotnya dia pakai knalpot Rockfan. Langsung aja kita cek sound. Nah, beda banget kan? Untuk idle-nya, yang ini lebih empuk, suaranya lebih ngebas. Kalau yang ini dia lebih kering. Tapi untuk kita coba kita geber. Suaranya kan dia ada sedikit nahannya, ada sedikit ngebasnya lah, jadi nggak terlalu kering seperti Austin Racing, seperti itu. Ini sama-sama full system semua teman-teman ya, jadi suaranya cuma beda di silencer belakang. Oke, lanjut di sebelahnya, kita akan pakai knalpot yang SC. Apakah beda suaranya dari dua motor di sebelah? Oke, langsung kita cek sound. Nah, kalau ini lebih kering lagi teman-teman, suaranya lebih kering lagi. Sebentar, saya nggak berani geber, dia masih gelap. Nah, suara knalpotnya dia lebih kering. Dia knalpotnya lebih kering. Coba kita geber. Gimana? Lebih kering kan? Jadi suaranya si SC sama si Austin Racing itu dia hampir mirip, cuman ini lebih kering, dia ada sedikit ngebasnya. Seperti itu perbedaannya teman-teman. Oke teman-teman, dari tiga motor ini yang sudah kita cek sound dengan knalpot yang berbeda-beda, sama-sama full system pastinya. Kalian pilih yang mana nih? Yang menurut kalian suka ya? Di telinga ada Austin Racing, ada Rockfan dual, sama-sama dual sih teman-teman. Di sini juga ada pakai SC. Dari yang ada kering dan ngebasnya sama, di sini yang sedikit ngebas, dan di sini paling kering, khasnya SC Project. Komen di bawah, kalian suka suara yang mana? Nah, saya juga dapat kabar nih di tahun ini 2022, produk Sugomi ini juga bakal ngeluarin produk yang baru. Beberapa kabar. Motor itu juga sudah masuk di Indonesia. Coba kita searching sih untuk tampilannya seperti apa. Z1000 Sugomi tahun 2022. Nah, keluar teman-teman. Di sini kalau menurut saya bisa dilihat untuk bentuk
hampir sama teman-teman, hampir nggak ada perubahan ya kalau menurut saya. Dan dia warnanya hanya satu, warna hijau abu-abu. Oh, strippingnya baru teman-teman, strippingnya ini baru, terus warnanya lebih ada hijaunya sama abu-abu perpaduan sama warna hitam. Tapi untuk face sama look dia tetap sama di model yang lain. Untuk OTR Jakarta nih harganya 351. Nah, apa yang saya bilang kan benar tuh, harga 351 tahun terbaru tapi kondisi motor masih standar. Dia menang tahun baru, motor baru, sama engine pasti lebih sehat. Tapi nggak kalah sama yang sini juga sehat, perawatannya nggak main-main. Di sini harganya di bawah itu tapi sudah full spec. Jadi menurut kalian nih, menurut kalian lebih milih Sugumi yang ini, yang baru 2022 nih, atau dari tiga ini kalian pengen yang mana? Komen di bawah juga ya teman-teman. Sekian dulu untuk review Kawasaki Z1000 Sugumi. Next kita bakal bahas apa dari berbagai macam motor besar di belakang kita. Apa kita serunya bakal bahas Vespa yang harganya nggak main-main, motor matic dengan harga ratusan juta. Mungkin kita akan bahas Vespa. Oke, thank you. Tetap terus pantengin YouTube Fun Chris Big Bag untuk review-review motor besar yang ada di showroom kita. Sama tetap follow Instagram Fun Chris Big Bag, sama di TikTok Fun Chris Big Bag juga. Pastinya banyak konten yang lucu-lucu yang buat kalian ketawa. Bye bye.